Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Buah Hatiku, persembahan spesial dari Al-Uswah. Gimana kabarnya bunda-bunda? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Bilqis. Saya di sini sebagai ahli gizi. Hari ini kita akan membahas tentang gizi pada balita. Nah, karena gizi pada balita ini merupakan permasalahan yang kompleks, kita mulai dulu dari tahap pertama, yaitu pemberian ASI eksklusif. Simak terus videonya ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah memberikan ASI kepada bayi hingga berusia 6 bulan. Kapan pertama kali ASI ini diberikan? ASI pertama kali diberikan sesegera mungkin. Dianjurkan 30 menit setelah bayi dilahirkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memberikan ASI dianjurkan 30 menit setelah bayi dilahirkan. Jadi ASI yang pertama kali keluar ini biasanya berwarna kuning dan memiliki tekstur yang lebih pekat. Hal ini biasa kita sebut dengan kolostrum. Jadi kolostrum ini kalau misalkan orang awam rata-rata dianggap sebagai ASI basi atau ASI yang sudah tidak bagus. Padahal kolostrum ini memiliki kandungan zat gizi yang sangat penting dan memiliki protein yang sangat tinggi sehingga baik untuk perkembangan bayi. Nah, dalam prakteknya banyak sekali ibu yang mengeluhkan bahwa produksi ASINya itu kurang. Padahal di awal kelahiran bayi itu cuma memiliki kapasitas lambung sebanyak 15-20 mili atau sekitar 1,5 hingga 2 sendok teh saja. Jadi misalkan produksi ASINya kurang, itu merupakan sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak tepat karena kapasitas lambung bayi itu sendiri juga sangat kecil. Jadi tidak usah khawatir apabila di awal menyusui produksi ASI ini tidak begitu banyak. Nah, jadi produksi ASI sendiri ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia bayi. Jadi di awal kehamilan biasanya produksi ASI ini rata-rata sekitar 600 mili, kemudian akan meningkat di bulan kelima sebanyak 800 mili dan selanjutnya akan meningkat lagi hingga bisa mencapai 1200 mili per hari. Nah, produksi ASI ini tidak dipengaruhi dengan ukuran payudara. Jadi adalah mitos apabila ada yang mengatakan bahwa payudara yang besar akan memproduksi jumlah ASI yang besar pula. Selanjutnya adalah seberapa sering sih kita harus memberikan ASI kepada bayi. Sebetulnya tidak ada aturan yang baku tentang hal ini. Jadi ASI itu diberikan sesering mungkin sesuai dengan keinginan bayi. Jadi apabila bayi ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia lapar, maka sebaiknya kita segera memberikan ASI. Jadi tanda-tanda bayi ini lapar adalah dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, atau bisa juga dia mulai memiringkan kepalanya, atau yang terakhir adalah menangis. Jadi ketika tanda-tanda ini muncul, kita sebaiknya segera memberikan ASI. Nah, biasanya bayi yang baru lahir ini bisa memiliki frekuensi sekitar 10 hingga 12 kali dalam sehari. Dan normalnya bayi ini akan merasa lapar atau perutnya akan kosong itu setelah 1,5 jam sekali. Jadi bisa dikira-kira sendiri seberapa sering bayi ini butuh diberikan ASI. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat ASI eksklusif untuk ibu dan bayi. Jadi manfaat ASI eksklusif untuk bayi yang pertama adalah ASI memiliki kandungan nutrisi yang seimbang, di mana di dalam ASI ini terdapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat diperlukan bayi dalam masa pertumbuhan. Yang kedua adalah ASI memiliki kandungan zat gizi yang mudah dicerna sehingga tidak akan memberatkan kinerja dari organ-organ dan sistem pencernaan bayi. Yang ketiga adalah ASI ini dapat meningkatkan sistem imun pada bayi sehingga bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dapat tercegah dari infeksi dan penyakit diare. Nah, yang terakhir adalah terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki IQ yang lebih tinggi dibandingkan bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, selain bermanfaat untuk bayi, ternyata memberikan ASI eksklusif juga sangat bermanfaat untuk ibu. Yang pertama adalah dengan memberikan ASI eksklusif ini akan menormalkan hormon-hormon di dalam tubuh sehingga akan mendorong uterus atau rahim ini kembali ke ukuran semula seperti sebelum hamil. Nah, yang
yang kedua adalah dengan memberikan ASI eksklusif dapat menjadi KB alami untuk ibu. Jadi dapat diketahui karena memberikan ASI eksklusif ini jarak antara kelahiran yang pertama dan kedua akan lebih terkontrol. Dan terakhir adalah dengan memberikan ASI eksklusif tentu saja akan meningkatkan hubungan atau bonding antara ibu dan anak itu sendiri. Bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja atau menitipkan anaknya di tempat penitipan anak? Tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap proses pemberian ASI eksklusif. Nah, untuk mensiasatinya kita bisa memberikan ASI eksklusif melalui botol dengan cara pumping. Nah, jadi ASI eksklusif ini tidak harus diberikan secara indirect atau langsung menyusui dari payudara pada bayi. Nah, tentu saja dalam melakukan pumping ini juga banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kebersihan. Nah, kapan sih kita pumping? Jadi ketika bekerja itu dianjurkan setiap 3 jam sekali ibu itu melakukan pumping untuk kemudian ASINya disimpan. Dan bagaimana cara penyimpanannya? Cara penyimpanannya yang pertama itu bisa dilakukan di dalam freezer. Jika dilakukan di dalam freezer atau disimpan di dalam freezer, ASI ini akan bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Apabila disimpan di dalam lemari es, ASI akan bertahan 24 hingga 48 jam saja. Sedangkan apabila disimpan di suhu ruangan, ASI hanya bertahan selama 6 jam. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang ASI eksklusif. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian. Pada tahap berikutnya yaitu pemberian MPASI untuk balita akan kita bahas di next video. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan, nyalakan notifikasi dan subscribe channel Buah Hatiku Spesial Persembahan dari Al-Uswa. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada komen-komen, boleh komen di bawah ya. Akan kita tindak lanjuti di video selanjutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.